Berarti materinya banyak ya? Iya, banyak. Secara 9 pertemuan itu tuh berbeda-beda kayak apa ya istilahnya matkul gitu. Oh, ya memang sangat rumit lah. Kan pernah ada berita yang anggota KPPS-nya itu meninggal. Dituntut harus apa sih? Dituntut harus aktif gitu. Iya, kita harus aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Bantul, Sapa Demokrasi. Kali ini bersama saya Minengku, pelaksana Subbag Keuangan Umum Logistik sebagai host. Kali ini, dalam podcast kali ini kita ada tema tentang kelas pemilu. Teman pemilih, jika di podcast kita sebelumnya, kita mendatangkan narasumber yang ahli di bidang terkait, namun di podcast kali ini kita beda. Kita mendatangkan teman-teman magang yang saat ini sedang magang di KPU Bantul. Teman-teman mahasiswa dari Universitas Atma Alta dan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, langsung saja narasumber kita yang pertama Mas Muhammad Hoirul Fikri ya Mas. Selamat Iya. pagi Mas. Pagi Bu. Yang kedua Mbak Hilda Apriliana. Selamat pagi Mbak Hilda. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Langsung aja kita memulai podcast dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mahasiswa waktu magang dapatkan di KPU Bantul. Kita lebih banyak ke sharing, lebih banyak teman-teman memaparkan pengalaman kalian di waktu di sini. Nah, waktu teman-teman melakukan magang di KPU Bantul kan teman-teman ada kelas pemilu ya? Iya, ada. Nah, menurut kalian, apa sih kelas pemilu itu? kalau menurut saya kelas pemilu itu adalah pembelajaran dan diskusi mengenai kepemiluan dan terutama mengenai tugas apa aja yang dilakukan atau yang diperankan oleh KPU Bantul sendiri. Sedangkan menurut saya untuk kelas KPU itu merupakan sarana sebagai sosialisasi terhadap peserta magang yang ada di KPU untuk memberi pemahaman terhadap dinamika kepemiluan yang ada di KPU Bantul. Kalau boleh tahu ya, narasumbernya dari mana Mas ketika kelas pemilu itu? Kalau sumbernya itu saya dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan itu dari yang pertama itu Bu Wuri, dan kedua itu Pak Imron, dan yang ketiga itu Pak Arya. Berarti dari komisioner Ya, KPU dari Bantul ya? komisioner. Kalau Mbak Hilda? Kalau yang saya dapatkan narasumbernya ada dari Pak Diwa, kemudian dari komisioner ada yaitu Pak Imron, Bu Wuri, kemudian ada Pak Arya, Pak Joko juga. Waktu kelas pemilu itu ada diskusi-diskusi gitu nggak? Atau hanya komunikasi satu arah aja? Pada waktu kelas pemilu itu tentunya ada interaksi dan kreativitas, misal ada simulasi bagaimana kita menjadi petugas KPPS, kemudian kita disuruh ini apa jawab-jawab di not gitu terus ditempelin gitu lah. Intinya secara kreativitas gitu, secara interaktif. Lalu waktu kelas pemilu materi apa yang kalian dapatkan? Jadi dari kelas pemilu yang sudah kami laksanakan disampaikan materi terkait tata kerja dan struktur organisasi KPU. Yang kedua ada tahapan kampanye pemilu dan pilkada. Kemudian yang ketiga itu ada pemutakhiran data pemilih. Mungkin bisa saya tambahin, yang pertama itu ada tahapan pemilu di Indonesia, kemudian ada tahapan pencalonan pemilu dan pilkada, kemudian ada sistem pemutakhiran data. Berarti materinya banyak ya? Iya, banyak. Secara 9 pertemuan itu tuh berbeda-beda kayak
apa ya istilahnya matkul gitu lah. Jadi Iya. asik nggak waktu ada pas pemilunya itu? Asik sih, ya asik terus mendapatkan pengetahuan yang tentunya belum pernah saya dapatkan di bangku perkuliahan mungkin. Nah, dari kelas pemilu itu kan, tadi kan asik, dapat pengetahuan baru. Nah, pengetahuan-pengetahuan apa sih yang kalian dapatkan melalui diskusi itu? Kan mesti diskusinya rame sih, mesti diskusinya asik, hidup gitu kan. Iya. Nah, Ya itu. terus kalian juga mendapatkan pengetahuan yang baru, yang selama ini mungkin kalian belum pernah dapat gitu dari waktu dari bangku kuliah dan tepatnya dari KPU Bantul. Apa sih pengetahuan kalian yang dapatkan? Jadi kemarin tuh pada diskusi yang kami lakukan, kami mendapatkan terkait tahapan kampanye. Nah, pada tahapan kampanye itu ada tahapan perencanaan sampai dengan pemilu itu dilaksanakan. Kalau Mbak Enda? Kalau yang saya ini pelajari mengenai pendalaman apa itu ini kayak menghitung perolehan suara itu Perolehan bagaimana. suara ya? Iya, harus Iya. teliti banget, itu tuh kayak nggak boleh ada yang sampai salah gitu. Terus ya ternyata banyak larangan-larangan yang orang awam lah istilahnya belum tahu gitu kalau ini tuh nggak diperbolehkan dalam tahapan pemilu atau yang tidak diperbolehkan oleh KPU tersendiri. Kan kalian sudah di kelas pemilu, udah dapat ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru ya. Jadi kan tahu apa namanya, apa aja itu, apa yang dilakukan oleh KPU Bantul, apa yang harus dilakukan oleh KPU penyelenggara pemilu. Jadi pemahaman kalian tentang demokrasi gimana? Kalau kalau dari saya dulu ya. Mm-mm. Kalau dari saya itu kan eh, dari rakyat untuk rakyat. Mm-mm. Jadi eh, KPU Bantul itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kalau menurut saya demokrasi itu yaitu untuk dari rakyat untuk rakyat dan kemudian dilaksanakan dengan bebas, adil, rahasia dan jujur. Kayak langsung umum berhasil Iya, gitu ya. iya. Terus eh, kan mungkin pengetahuan kalian, pengetahuan teman-teman gitu, teman-teman selama ini kan demokrasi hanya A, B gitu, misalnya hanya tentang pemungutan suara saja gitu kan. Ternyata setelah kelas pemilu kan berubah jadi tadi ada kampanye, Iya, ada yang apa namanya, Aturan-aturan. iya aturan-aturan. Itu terus gimana itu? Kaget nggak atau oh kayak gini ya ternyata gitu. Kalau saya sendiri ya kayak, oh ternyata tidak sesederhana itu ya kayak kepemiluan di negara ini gitu. Ternyata ada aturan, ada langkah-langkahnya, terus kemudian kayak harus terstruktur gitu loh. Tidak main-main lah istilahnya. Kalau Mas Fikri gimana? Kalau menurut saya apa ya? Tadi kira-kira apa ya, Bu? Pertanyaannya? Kan tadi pengurusan mungkin Mas Fikri tahunya kan tentang pemilu hanya tentang pemungutan suara ya, Iya. mungkin hanya oh singkat kayak gitu. Tapi kan ternyata tahapannya tuh panjang Panjang. gitu. Nah, dari kelas pemilu kan udah dijelaskan ada diskusi gitu kan. Terus apa yang menurut Mas Fikri tadi mendapatkan? Dari pendapat saya itu eh, ya memang sangat rumit lah. Kan pernah ada berita yang anggota KPPS-nya itu meninggal, Iya. dan jadi untuk kedepannya itu bisa eh, dicarilah solusi biar enggak kecapean dan jadi bisa dilaksanakan secara lancar dan tanpa terhalang, dan Jadi semoga itu tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. buat kalian ya teman-teman magang, waktu kalian magang di sini itu kelas pemilu itu penting nggak sih untuk kalian gitu? Atau hanya kalian magang di kantor, udah rutinitas kantor aja, atau kalian mendapatkan ilmu baru di kelas pemilu gitu? Kalau menurut saya sendiri ya tentunya penting lah buat
terutama mahasiswa belum tentu di perkuliahan itu mendapatkan ilmu mengenai kepemiluan. Secara kepemiluan itu merupakan ilmu yang penting, soalnya kan pemimpin kita atau pemerintah kita kan dihasilkan dari cara kepemiluan itu sendiri. Jadi kita tuh harus mengetahui aturan, alur, kemudian ya tahapan bagaimana pemilu itu dilaksanakan gitu. Kemudian ya penting juga untuk kita tuh ya sebagai mahasiswa terutama magang di KPU itu ya harus tahu bagaimana pemilu itu bagaimana dengan secara mendalam gitu. Bukan hanya berangkat magang, pulang magang, di sini ya yang penting magang gitu loh. Berarti penting ya menurut Mbak Hilda, dari magang selain dapat ilmu tentang administrasi perkantoran, tapi juga dapat ilmu tentang kepemiluan. Kalau Mas Fikri gimana, Mas? Kalau dari saya sangat penting, ya kegiatan tersebut bisa digunakan untuk sebagai sarana menyalurkan ilmu yang sudah yang ada di KPU, dan selanjutnya itu penting karena kelas pemilu itu bisa dijadikan sebagai sarana sosialisasi terhadap kepemiluan dan apa sih syarat-syarat pencalonan untuk mencalonkan menjadi pejabat. Berarti kan halnya gini, Mbak Hilda, Mas Fikri ketika di kampus ditanya teman-teman gitu kan bisa menyalurkan menyampaikan ini loh ilmu yang gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tanya gitu bisa menjelaskan. Insya Allah bisa. bisa. Mungkin kalau mahasiswa sendiri itu apa ya, tidak begitu gaptek mengenai pemilu. Yang itu tuh biasanya kayak ya rakyat di ini sih. Kan saya dari desa toh. Mungkin ya dari desa saya sendiri itu kayak tetangga-tetangga yang mungkin yang kurang mengetahui ya apa pemilu, terus kayak hanya apa ya, hanya mau misal kayak pencoblosan ya udah kayak nyoblos aja gitu loh. Jadi Mbak Hilda bisa menjelaskan ternyata nggak sesederhana itu gitu kan. Terutama aturan-aturan yang harus ditaati toh. Kalau Mas Fikri gimana? Kalau saya ya bisa lah membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui dari kegiatan magang ini. Oke. Terus kan sudah mau selesai ya magangnya ya. Ada nggak masukan atau apa atau kritikan saran untuk pas pemilu berikutnya? Kalau dari saya sendiri masukan untuk kelas pemilu kedepannya atau untuk anak magang selanjutnya adalah mungkin ya lebih semua pemateri itu lebih interaktif, kemudian kreatif. Contohnya adalah ada ini kayak ada apa ya, contoh studi kasus kayak lebih simulasi bukan hanya tugas KPPS, mungkin ada yang lain gitu loh. Kalau Mas Fikri? Kalau dari saya mungkin dari ya sama kayak Mbak Hilda, itu dari interaksi lebih hidup ya interaksinya ya. Dan mungkin bisa diadain tuh yel-yel biar nggak ngantuk. Kalau selama ini berapa kali seminggu tuh kalau kelas pemilu? Kalau kelas pemilu yang kami laksanakan itu biasanya 2 sampai ya 1 sampai 2 iya, kali kadang dalam seminggu itu kadang 1 hari, kadang dua kali gitu. Menyesuaikan tugas ini di KPU gitu. Terus kalian selama magang itu mendapatkan berapa kali kelas pertemuan? Mendapatkan 9 pertemuan selama masa magang. Terus kalian kurang nggak atau kurang kelas pemilunya pasti kurang nggak atau gimana gitu? Menurut saya sih ya sebenarnya udah apa ya, udah pas lah 9 itu, soalnya kan udah udah dipeta-petakan dengan ya udah diurutkan. Yang pertama tuh ada kayak tahapan pemilu di Indonesia, kemudian yang terakhir juga ada kayak tahapan kampanye, kemudian ada cara perhitungan suara gitu. Mungkin pasti 9 itu. Kalau selama kelas pemilu itu ada tugas-tugasnya nggak? Atau ada tugas untuk membuat
argumentasi atau tugas untuk ada naskah makalahnya kayak gitu, nah, atau bisa lebih banyak diskusi? Oh, kalau dari yang kita laksanakan ya, Bu, sebenarnya untuk penugasan itu seperti bisa dikatakan tidak ada, akan tetapi kita dalam kelas tersebut melakukan praktik-praktik pada saat tahapan. Kayak dituntut harus apa sih? Dituntut harus aktif gitu. Iya, kita harus aktif. Secara berargumentasi gitu. Secara kayak menuangkan apa pengetahuan kita mengenai seputar pemilu gitu loh. Terus ada masukannya? Mungkin yang masukannya lebih apa ya, ya lebih kreatif Tadi Iya. ya, lebih kreatif interaktif tadi. gitu. Terus materinya perlu ditambah tidak? Ya mungkin kalau ditambah ya perlu sih Bu, kan secara masih tentunya masih banyak loh dari kita ini yang belum mengetahui secara yang mendalam banget gitu. Tapi ya mungkin dari 9 itu udah berurutan ya. Udah berurutan ya. Jadi memang dari KPU sudah memberurutan kelas pemilu pertama ini A, B, C gitu ya, itu udah berurutan. Oke. Terus ada testimoni nggak atau closing statement lah sebelum teman-teman selesai magang tentang kelas pemilu ini dari Mas Fikri dulu? Kalau dari saya yang perlu dilanjutkan ya, itu untuk kelas pemilihannya perlu dilanjutkan dan bisa dilakukan untuk masyarakat. Jadi Tidak hanya tidak hanya anak magang doang. bisa kayak mengunjungi sekolah-sekolah gitu, untuk mensosialisasikan dengan apa ya, dengan pakai bahasa kelas pemilu. Kalau nggak ada, Mungkin itu sama ya, testimoni dari saya itu kelas pemilu itu penting dan ya sangat berguna banget dengan pematik diskusi yang apa ya, yang sudah memberikan ilmunya gitu secara kreatif, interaktif gitu. Terus yaitu kelas pemilu itu sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa magang yang ada di KPU Bantul, bisa jadi untuk apa ya, untuk luar gitu, apalagi kan sekarang banyak pemilih pemula yang mungkin yang acuh gitu dengan pemilu. Nah itu bisa jadi tuh KPU Bantul menyusup ke sekolah-sekolah gitu untuk melakukan kelas pemilu gitu ya, kayak sebulan sekali atau 2 kali di sekolah-sekolah Kabupaten Bantul. jadi tidak hanya untuk teman-teman magang juga, tapi untuk masyarakat luar, Iya. terutama pemilih pemula ya. Ya. Menarik sekali tema kali ini, teman-teman pemilih. Demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk melihat podcast berikutnya yang pastinya lebih seru, lebih asik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.